Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar tema 1, subtema 2, Bahasa Indonesia. Mencari kalimat utama dan ide pokok pada suatu paragraf dan membuat simpulan teks. Mari kita mengingat. Kalimat utama adalah kalimat yang bersifat umum dan mengandung ide pokok. Kalimat utama biasanya terletak di awal atau di akhir paragraf. Ide pokok adalah inti pembahasan suatu paragraf. Nama lain ide pokok adalah gagasan utama. Letak ide pokok ada di kalimat utama. Simpulan. Apa itu simpulan? Simpulan adalah pernyataan yang berisi inti pembahasan dari keseluruhan teks. Kalimat simpulan berisi pernyataan umum. Contoh: Desa Harjosari terletak di lereng pegunungan. Desa ini subur dan udaranya bersih. Akan tetapi, akibat banyaknya penebangan pohon-pohon di lereng pegunungan, Desa Harjosari pun dilanda banjir. Kehidupan penduduk yang semula damai, tentram berubah menjadi memprihatinkan. Sawah-sawah terendam banjir, sehingga tidak menghasilkan bahan pangan. Penyakit pun bermunculan. Pak Karta, kepala Desa Harjosari, berpikir keras untuk mencegah terjadinya banjir kembali. Pak Karta berencana untuk melakukan reboisasi terhadap hutan yang gundul. Setelah banjir berlalu, Pak Karta mulai mengumpulkan bibit tanaman. Kalimat utama pada paragraf pertama adalah, kita baca lagi yuk paragraf pertamanya. Desa Harjosari terletak di lereng pegunungan. Desa ini subur dan udaranya bersih. Akan tetapi, akibat banyaknya penebangan pohon-pohon di lereng pegunungan, Desa Harjosari pun dilanda banjir. Kalimat utama berisi gagasan umum, artinya diterangkan oleh kalimat-kalimat yang lain. Jadi, kalimat utamanya adalah Desa Harjosari pun dilanda banjir. Mengapa? Karena pernyataan kalimat terakhir dijelaskan oleh kalimat kedua. Sehingga menyebabkan banjir dan juga diterangkan oleh kalimat pertama dan kedua, yaitu kondisi awal sebelum terjadinya banjir. Apa ide pokoknya? Ide pokok adalah inti pembahasan dari suatu paragraf yang ada di kalimat utama. Jadi, ide pokoknya adalah Desa Harjosari dilanda banjir. Kalimat utama pada paragraf kedua adalah, kita baca lagi yuk paragraf keduanya. Kehidupan penduduk yang semula damai tentram berubah menjadi memprihatinkan. Sawah-sawah terendam banjir sehingga tidak menghasilkan bahan pangan. Penyakit pun bermunculan. Kalimat utamanya adalah ada di kalimat pertama atau awal paragraf. Kehidupan penduduk yang semula damai tentram berubah menjadi memprihatinkan. Mengapa?
Karena kalimat pertama bersifat umum, yaitu kondisi semula kehidupan penduduk yang berubah menjadi memprihatinkan. Sebabnya dijelaskan oleh kalimat kedua dan ketiga. Sudah tidak damai dan tentram karena sawahnya terendam banjir sehingga tidak menghasilkan bahan pangan dan penyakit muncul, ya, itu adalah semuanya sebab ketidaktentraman. Ide pokoknya adalah lihat ya, perhatikan kalau di sini kalimat utamanya kehidupan penduduk yang semula damai tentram berubah menjadi memprihatinkan. Ini ide pokoknya keadaan kehidupan penduduk setelah banjir. Itu intinya dari kalimat utama adalah ide pokok. Kalimat utama pada paragraf ketiga adalah, kita baca lagi yuk paragraf ketiga. Pak Karta, Kepala Desa Harjosari, berpikir keras untuk mencegah terjadinya banjir kembali. Pak Karta berencana untuk melakukan reboisasi terhadap hutan yang gundul. Setelah banjir berlalu, Pak Karta mulai mengumpulkan bibit tanaman. Kalimat utamanya, kira-kira mana? Nah, ada di awal. Mengapa? Karena kalimat pertama bersifat umum, yaitu cara mencegah banjir, yang dijelaskan oleh kalimat kedua, caranya dengan reboisasi. Dan dijelaskan juga oleh kalimat ketiga, langkah yang dilakukan untuk reboisasi yaitu pertama mengumpulkan bibit tanaman. Ya, ingat ya, jadi kalimat utama itu yang bersifat umum yang kemudian akan dijelaskan lebih jelas lagi dan rinci oleh kalimat-kalimat yang lainnya. Ide pokoknya adalah cara mencegah terjadinya banjir. Simpulan dari bacaan tersebut adalah, simpulan berisi pernyataan umum. Kita baca lagi ya. Desa Harjosari terletak di lereng pegunungan. Desa ini subur dan udaranya bersih. Akan tetapi, akibat banyaknya penebangan pohon-pohon di lereng pegunungan, Desa Harjosari pun dilanda banjir. Kehidupan penduduk yang semula damai, tentram berubah menjadi memprihatinkan. Sawah-sawah terendam banjir sehingga tidak menghasilkan bahan pangan. Penyakit pun bermunculan. Pak Karta, Kepala Desa Harjosari, berpikir keras untuk mencegah terjadinya banjir kembali. Pak Karta berencana untuk melakukan reboisasi terhadap hutan yang gundul. Setelah banjir berlalu, Pak Karta mulai mengumpulkan bibit tanaman. Nah, teks tersebut membahas tentang upaya untuk mencegah banjir agar tidak terulang lagi. Berdasarkan hal tersebut, maka simpulan dari teks adalah Kepala Desa Harjosari berencana untuk melakukan reboisasi. Alhamdulillah, cukup sekian pembahasan materi bahasa Indonesia tema 1 subtema 2. Semoga Allah memberikan pemahaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.